Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari Senin ini kita belajar kembali ya. Kita akan melanjutkan tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Nah, silakan anak-anak buka buku pena 3B-nya ya. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu, yaitu berdoa sebelum belajar. Yuk mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Nah, Bu Ani harapkan anak-anak bisa menyimak videonya dengan baik sampai selesai. Nah, pembahasan kali ini kita akan sama-sama mempelajari informasi wujud benda, membuat simpulan teks, kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter, dan gerak dalam tari. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai wujud benda. Nah, wujud benda itu ada berbagai macam. Nah, ini telah dipelajari di kelas 2. Nah, ada 3 macam ya, yaitu yang pertama ada benda padat. Benda padat itu contohnya meja, kursi, pensil, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada benda cair. Benda cair contohnya air, terus oli, sirup, minyak, dan lain-lain. Nah, yang terakhir kira-kira benda apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul, benda gas. Nah, benda gas itu contohnya balon, bola, angin, atau gas yang ada di dalam roda, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Nah, anak-anak bisa menemukan informasi mengenai wujud benda itu dalam suatu teks, atau bisa juga menemukan informasi wujud benda dalam sebuah gambar. Nah, misalkan nanti ada gambar gelas. Nah, gelas itu termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas ya. Nah, tentunya gelas itu termasuk benda padat. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu membuat simpulan teks. Nah, anak-anak telah mempraktikkan atau telah membuat simpulan ya. Nah, hari ini Bu Ani akan menjelaskan lebih rinci simpulan itu apa sih. Nah, bagaimana cara membuat simpulan? Nah, jadi anak-anak dengarkan dengan baik ya. Jadi simpulan itu adalah menuliskan kembali inti dari suatu bacaan menjadi lebih ringkas dan jelas. Nah, misalkan teks yang anak-anak baca itu ada 10 baris. Nah, apabila disimpulkan bisa menjadi 5 baris ataupun 3 baris, menjadi lebih ringkas dan menjadi lebih jelas ya. Jadi kesimpulan itu menuliskan intinya saja atau poin penting yang disampaikan dalam teks yang dibaca oleh anak-anak. Nah, tujuan dari sebuah penulisan simpulan itu adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca, nah, agar mengetahui secara cepat tentang hasil akhir yang diperoleh dari bacaan yang telah dibaca. Nah, ciri-ciri atau cara penulisan membuat simpulan yaitu harus menggunakan bahasa sendiri. Nah, maksudnya yaitu simpulan itu harus ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri dan tidak perlu menuliskan kembali kalimat atau seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi, ketika menulis simpulan ini, anak-anak harus membaca terlebih dahulu semua teks bacaannya.
Nah, dan harus dipahami, lalu nanti dibuat simpulan. Nah, itu materi tentang simpulan. Kita akan lanjutkan pada materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu kesetaraan satuan jarak kilometer ke meter atau sebaliknya dari meter ke kilometer. Nah, apa sih itu jarak? Nah, biasanya jarak itu anak-anak mengetahui jarak itu jarak dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke tempat bermain. Nah, jadi jarak itu artinya ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang ukuran panjang lintasan ya. Nah, satuan jarak yaitu kilometer dan meter. Ini alat untuk mengatur jarak pada kendaraan yaitu odometer. Nah, apabila anak-anak ingin mengetahui odometer itu apa, ada di buku halaman 35. Biasanya odometer ini ada di sepeda motor atau kendaraan yang lainnya seperti mobil. Nah, apabila anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut tentang odometer, silahkan bisa mencari informasinya di Google atau di buku sumber yang lain. Nah, ini Bu Ani tampilkan tangga satuan apa ya? Nah, ini tangga satuan panjang. Waktu kelas 2, anak-anak telah mengetahui tangga satuan ini ya. Nah, waktu di kelas 2 itu, anak-anak menggunakan satuan meter dan sentimeter. Itu pada ukuran panjang suatu benda. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari ukuran panjang suatu lintasan. Nah, yaitu satuannya kilometer dan meter. Siapa yang masih ingat lagu tentang tangga satuan? Nah, Bu Ani akan ulang kembali ya nyanyiannya supaya anak-anak hafal tangga satuan panjangnya. Nah, berikut lagunya. Naik, naik tangga satuan, jangan lupa dihitung. Turun, turun tangga satuan, jangan lupa dihitung. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, itu lagunya ya. Diharapkan anak-anak masih ingat lagu tangga satuannya. Nah, itu nadanya yaitu nada apa ya? Nada naik-naik ke puncak gunung. Oke. Nah, karena kita sedang mempelajari jarak, jadi kita fokus kepada satuan kilometer dan meter ya. Nah, ini ada rumusnya. Kalau dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga? Ayo hitung sama anak-anak, turun berapa ya? Nih, Bu Ani akan tuliskan, akan gambarkan. Dari kilometer ke meter turun 1, 2, 3. Nah, jadi dari kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 kali atau turun sebanyak 3 tangga. Nah, kalau turun tadi artinya dikali 10. Nah, turun 1 tangga kali 10. Nah, ini 1 kali 10, 10. Terus turun lagi 10. Nah, 10 kali 10, 100. Turun lagi 10, 100 kali 10 itu 1000. Nah, atau anak-anak bisa ini tambahkan saja nolnya. Nah, karena ini turunnya sebanyak 3 kali, nah jadi tambahkan nolnya 3. Jadi misalkan 1 kilometer
1 kilometer sama dengan, tulis lagi 1. Nah, karena tadi turunnya 3 kali, nah jadi ditambahkan nolnya 3. Atau dikali 1000. Nah, jadi 1 kilometer itu apabila diubah ke meter, jadi 1000 meter. Nah, kalau dari meter ke kilo, nah artinya naik sebanyak 3 kali. Nah, kalau naik harus dibagi 10. Nah, karena ini naiknya 3 kali, jadi dibagi 1000. Nah, kalau dari 1000 meter ke kilometer, nah dihilangkan nolnya sebanyak 3 kali. Kita simpulkan rumusan dasarnya bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, sebaliknya 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Kalau 2 kilometer diubah ke meter jadi 2000 ya. Kalau 3 kilometer diubah ke meter jadi 3000 dan seterusnya. Nah, kalau 2000 meter diubah ke kilometer jadi 2 kilometer dan seterusnya. Nah, ini ada soal latihan. Anak-anak coba lihat pernyataan poin A. Poin A itu dibacanya 2 kilometer lebih 100 meter. Nah, kalau yang B itu 1320 meter. Kira-kira ukuran panjangnya lebih panjang yang A atau yang B ya? Yo. Nah, ini yang paling panjangnya itu ada di poin A. Kenapa? Nah, ini satuannya berbeda. Poin A, antara poin A dan poin B ini berbeda. Ini ada kilometernya dan ada meternya. Kalau yang B itu meter aja. Nah, kalau untuk membandingkan, jadi kita harus menyamakan dulu satuannya. Nah, menyamakannya seperti apa? Nah, mau disamakan ke poin A, mau disamakan ke poin A atau disamakan ke poin B. Nah, kita samakan dulu poin A disamakan ke poin B, artinya yang A diubah ke meter dulu. Nah, ini ya, 2 kilometer lebih 100 meter. Nah, kalau disamakan ke poin B, jadi ini diubah ke meter. Yang poin A diubah ke meter, titik-titik. Nah, ini jadi berapa meter nih? Nah, gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Nah, ini 2 km ditambah 100 meter. 2 kilo diubah ke meter. Artinya dikali 1000. 2 dikali 1000 meter ditambah 100 meter. Nah, yang diubahnya yaitu yang kilometernya saja. Karena ini kesatuannya sudah sama, jadi tidak usah dirubah lagi. Jadi kita merubahnya yang kilometer aja karena mau disamakan ke satuan meter. Nah, 2 dikali 1000 jadi 2000 meter. Nah, tinggal ditambahkan 100. 2000 ditambah 100 sama dengan 2100. Jadi, yang A itu sama dengan 2100 meter. Nah, artinya lebih panjang yang A dibandingkan yang B ya. Nah, ini cara pengerjaan mengubah ke satuan meter. Nah, yang lebih singkatnya, anak-anak bisa langsung saja, kan ini 2 km. Tulis saja 2. Tulis 2 ke sini. Nah, ini tulis 2, terus 100-nya tulis lagi sini ya. Jadi ini 2100. Sekarang kita mengubah yang B. Mengubah yang B menjadi seperti poin A. Seperti apa itu caranya?
Nah, yang B, 1320 meter diubah ke kilometer. Nah, ini kalau dari meter ke kilometer itu harus dibagi 1000. Nah, 1320 dibagi 1000 itu sama dengan 1,320 kilometer. Nah, biasanya anak-anak mengerjakannya tidak seperti ini. Kalau di buku itu seperti ini. 1320 meter. Nah, jadi nanti ini diubah ke dalam kilometer dan meter. Gimana caranya? Nah, karena ini 1000. Nah, 1000 meter. Nah, jadi ditulis diuraikan 1000 meter ditambah 320 meter. Nah, ini karena meternya akan diubah ke kilometer, Nah, jadi harus dibagi 1000 kilometer. 1000 dibagi 1000 kilometer ditambah 320. Nah, ininya masih tetap ya, tidak diubah. Nah, jadi 1000 dibagi 1000 itu 1 kilometer, tambahin ini 320 meter. Nah, jadi ini hasilnya 1 kilometer lebih 320 meter. Nah, ini satuannya sama kayak poin A ya. Nah, jadi yang lebih panjang itu masih tetap poin A. Nah, poin A itu 2 kilometer. Sedangkan poin B 1 kilometer. Nah, gitu ya. Untuk menjawab secara singkat, anak-anak bisa tuliskan saja. Ini 1. Nah, pindahkan ke sini jadi 1 kilometer. Nah, yang ini 320. Pindahkan ke sini jadi 320 meter. Nah, itu cara singkatnya. Nah, kalau diuraikan seperti yang ini ya. Kalau diuraikan caranya seperti ini. Oke, pembahasannya sudah selesai. Pembahasan matematikanya sudah selesai. Nanti ada tugas dari Bu Ani agar anak-anak lebih memahami materi tentang satuan jarak. Nah, sekarang kita beralih ke materi gerak dalam tari. Nah, gerak dalam tari itu ada gerakan tangan, gerakan kepala, dan juga ada gerakan kaki. Nah, hari ini Bu Ani fokuskan kepada gerakan kepala dan gerakan tangan saja. Jadi ada 2 gerakan. Nah, gerakan kepala bisa dilakukan dengan cara menggerakkan kepala dengan menengok. Nah, yang kedua ada gerakan menggeleng. Yang ketiga gerakan mendongak. Nah, kalau gerakan tangan yaitu gerakan merentangkan tangan, gerakan melambaikan tangan, dan gerakan tangan diangkat ke atas. Nah, berikut ada suatu gerakan yang akan Bu Ani contohkan, yaitu gerakan kombinasi antara gerakan kepala dan gerakan tangan, yang nantinya akan dipraktekkan oleh anak-anak melalui Zoom. Nah, silakan anak-anak simak video contoh gerakannya ya. Hai anak-anak soleh dan solehah kelas 3. Kami akan mempraktekkan gerak tarik kupu-kupu yang lucu. Ya, silakan anak-anak simak, kemudian anak-anak